sekarang ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang di Jakarta Timur. Nah, aku sekarang mau melakukan perjalanan ke Surabaya naik bis Sinar Jaya yang terbaru, yaitu Sinar Jaya Suite Class. Ini recommended banget buat kamu yang mau melakukan perjalanan mewah. Oke, ini aku sekarang mau ke counternya Sinar Jaya dulu untuk menukarkan tiket. Nah, aku sudah beli via Redbus, aplikasi Redbus, jadi aku kesini tinggal nukarin tiket doang. Ini dia counternya Sinar Jaya di area Terminal Pulau Gebang. Nah, aku sekarang mau nukerin tiket langsung di counternya. Aku barusan udah nuker tiket. Ini dia tiketnya, bentuknya struk doang, jadi ini nanti bisa ditukarkan dengan kupon makan. Ini kuponnya nanti di rumah makan di daerah Cikamurang. Kita masuk ke peron di lantai 3. Nah, bayar peron Rp500 untuk masuk ke terminal Pulau Gebang lantai keberangkatan. Oke, sudah jam ini 10 menit lagi bisnya berangkat. Jam 19.30. Oke, kita ke pintu 3. Ini tempat keberangkatan bisnya Sinar Jaya. Oke, nah ini grup-grupnya Sinar Jaya. Nah ini dia bisku yang suite class. Ya, mantap. Nah, ini dia bis yang akan aku naikin untuk ke Surabaya. Suite class dengan kode bodi 31RE menggunakan chassis Sino RN 285. Akhirnya naik Sinar Jaya lagi. Sinar Jaya Suite Class ini dia bukan bis double decker ya, jadi bis single decker sama seperti bis-bis lainnya ini. Cuma membedakan dia ini terdiri dari kursi Suite Class yang ada di bawah sini sama yang di atas sini. Nah, itu dia yang membedakan dengan bis-bis yang lain. Nah, ini full, jadi satu bis ini isinya Suite Class semua, kelas sleeper semua. Dan ini ada logonya Trans Jawa, jadi dia ini full tol Trans Jawa. Sekarang kita coba untuk lihat ke dalamnya. Nah, ini ada tulisannya, mohon maaf sepatu dan sandal harap dilepas. Jadi kalau mau naik di sini biar nggak kotor karena dia full karpet, jadi sepatu sandalnya harus dilepas dulu. Ini dia menggunakan chassis Sino RN 285 yang sudah dilengkapi dengan air suspension tentunya. Dan dalamnya seperti ini dia. Nah, oke. Nah, ini jadi nggak beda jauh dengan interior suite class-nya yang Santika. Yang kemarin aku naik Santika seperti ini juga. Ini terdiri dari 21 tempat duduk sleeper semua, full sleeper. Nah, ini ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah seperti ini. Dan di bagian belakang ini suite 6A atau nomor 21 nih bagian belakang sendiri. Dan di bawahnya suite 6A, di bawah sini ada kotak. Nah, kotak ini buat apa? Coba kita lihat. Oh, ternyata dia digunakan untuk menaruh sepatu-sepatunya penumpang. Jadi sepatu-sepatunya penumpang semua dikumpulkan di kotak paling belakang ini. Ini ya? Sini ya. Nomor berapa? Nah, di bagian belakang seperti bis-bis kelas eksekutif lainnya ya, dia disediakan toilet. Tapi ini aku suka ini, dia logonya ini keren ini. Jadi apa benar-benar minimalis banget simbol toiletnya. Nah, ini dan digunakan pada saat bis berjalan. Ini kita lihat seperti apa. Nah, masih bersih banget ya. Di toiletnya masih bersih banget ini. Ini ada lengkap seperti bis-bis eksekutif lainnya lah, standar. Bagian belakang ini juga ada ruang istirahat untuk kru. Jadi yang krunya dia istirahat di belakang sini. Sleeper juga, sama-sama sleeper. Nah, buat kamu yang bingung, karena seringkali aku sering upload video Sinar Jaya yang kemarin yang suite class itu bingung naik ke atas di sini tuh pakai apa naiknya. Nah, ini ada pijakan tangga. Jadi di sebelah sini tuh ada pijakan tangga yang bisa kamu gunakan untuk naik ke atas ini. Jadi bukan pakai tangga yang gini ya, tangga yang dari atas ke bawah, tapi hanya dengan pijakan ini. Jadi pijakan ini dipijak buat naik ke lantai atas sini. Mungkin ini susah ya untuk orang-orang tua. Jadi saya sarankan kalau penumpang yang tua duduk di seat yang bawah aja. Tempat dudukku ini di suite VIP suite ini tepatnya.
1C atau di kursi nomor 1 depan sendiri. Oke, di belakangnya sini kena. Oke, nah ini yang membedakan dengan kelas suite class yang di belakangnya. VIP suite class ini ada TV gede ya, jadi beda sama suite class yang di belakang. Yang di belakang hanya ada EVOD tuh, jadi yang di depan ini ada TV gede seperti ini, lebih keren. Nanti ini kursinya bisa ditidurin juga. Inilah suasana di VIP suite 1. Ini aku sengaja taruh tas di sini ya, biar nggak ribet mau taruh bagasi. Ini kalau tasnya nggak taruh sini kan bisa selonjoran banget ini. Oke, dan di sini ada yang namanya meja lipat. Nah ini bisa dibuka nih meja lipatnya. Ini membedakan suite VIP suite yang di depan sama yang di belakang. Nah di samping di sebelah kiri kita juga disediakan 2 port USB charger. Jadi di sini kamu bisa kamu gunakan untuk mencas HP ya. Jadi ingat, di bis ini hanya untuk mencas HP doang ya, jadi tidak boleh mengecas yang lainnya termasuk power bank karena bisa mengakibatkan kebakaran seperti kasus yang sudah-sudah. Jadi di sini. Dan begitu masuk kita sudah disediakan bantalnya Sinar Jaya, ini empuk banget nih, cocok buat teman tidur. Sama juga ada selimutnya juga tulisannya PO Sinar Jaya. Ini selimutnya anget ini, walaupun tipis tapi anget. Nah untuk alasan keselamatan tetap ya, setiap bangku seat class ini dilengkapi dengan yang namanya seat belt. Jadi untuk sabuk pengaman bisa kamu gunakan untuk menghindari guncangan, apalagi yang duduk di kursi seat class bagian atas. Dia ada di sini. Nah, ini bisa dilengkapi di sini. Sekarang sudah hampir jam 7:30. Ini mau berangkat dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke, berapa jam? Penasaran kan berapa jam perjalanan Jakarta Surabaya naik Sinar Jaya Suite Class full tol Trans Jawa? Tonton terus videonya sampai habis. Saya pernah kelewatan anunya dari Jawa nih, 4 WF Papua. Nah ini di Pool Cibitung kita dibagikan air mineral dengan merek Theta. Ini air mineral 600 ml. Jadi penumpang suite class masing-masing dapat air mineral dan nanti sama dapat servis makan juga di rumah makan di daerah Cikamurang. Di bagian depan dekat TV ini ada tempat untuk menaruh air mineral. Jadi air mineralnya bisa ditaruh situ. Nah, oke, seperti ini, enak banget. Nah ini di samping sini juga ada yang namanya lampu baca, jadi bisa kamu gunakan sebagai penerangan. Nah, kalau malam hari kan lampu bisnya dimatikan, kalau butuh penerangan bisa menggunakan lampu baca ini. Untuk model lover AC-nya seperti ini ya, jadi model lover AC-nya seperti SR2 yang lain. Nah tapi aku masih agak keganggu nih, ini walaupun ditutup kan ini ada semburan AC-nya ya, walaupun ini sudah ditutup tapi di bagian sini, nah di sini nih, ini masih ada semburan AC. Jadi dari atas ini dia masih ada semburan AC, jadi cukup mengganggu ya kalau buat kita tidur di sini. Masih semburannya tuh masih kena bagian tubuh kita. Dan ini nggak bisa ditutup, ini nggak ada apa lubangnya, nggak ada tutupannya. Jadi ini lubang doang, nggak ada tutupannya. Jadi AC-nya mau nggak mau ya nyembur terus di sini. Ini agak sedikit mengganggu. Ini, nah ini kerasa ini semburannya cukup kencang. Nah
khusus penumpang yang dapat di VIP suite class yang di bagian depan sendiri, ini kita dapat remote. Jadi remote ini bisa kita gunakan untuk mengontrol TV yang ada di depan kita. Nah, di sini ternyata berisi ada video, ada folder musik, ada folder foto. Nah, aku mau coba tes videonya ya, ada apa aja. Nah, ini yang mana ini? Nah, ini ada banyak ya. Jadi ada banyak pilihan film yang bisa kamu nonton perjalanan. Nah, ini ada banyak ini. Ini ada The Conjuring juga ini. Nah, ini coba aku nonton ini ya. Jadi kita klik. Nah, ini dia film. Jadi disediakan hiburan film sepanjang perjalanan, bisa kamu tonton di layar TV yang LCD yang lumayan gede ini. Nah, ini berbeda kalau kamu duduk yang di seat belakang, kamu nggak dapatnya bukan LCD TV ini, tapi melainkan FVOD yang kecil. Jadi yang di depan ini benar-benar plus TV-nya lebih gede dan ada remote-nya, ini bisa digunakan untuk mengontrol TV-nya. Kalau saya bedanya mobilnya siapa itu? Advent. Oh, mobil Jakarta. Oh, mobil Jakarta ya. Jangan lupa tiket di bawah. Oke teman-teman, ini sudah sampai di rumah makan Cika Murang. Nah, ini spesial, kita lihat pakai sendalnya yang dikasih sama Sinar Jaya. Ini khusus penumpang suite class dapat sandal khusus seperti di hotel. Nah, ini dia 2,5 jam dari terminal Pulau Gebang, karena tadi masih mampir Pul Cibitung sebentar. Nah, ini bisnya nggak tahu, kayaknya mundur ke belakang deh. Biasanya ngisi air atau apa lupa aku, di belakang situ. Kalau nggak salah sih ngisi air untuk kamar mandi atau apa ya, nggak tahu. Oke, ini tiketnya kita tukarkan dengan servis makan. Nah, ini tiketnya jangan sampai hilang ya teman-teman, soalnya di sini ada barcode-nya. Jadi barcode ini digunakan untuk servis makannya. Kalau tiketnya hilang, maka nggak bisa dapat servis makan. Nah, itu dia di scan barcode-nya. Oh, yang umumnya juga sedikit. Ini ada Ini jadi menunya seperti ini teman-teman ya. Menunya pakai nasi padang, jadi bisa milih lauknya sama ini pakai menu apa terserah kita, macam. Ini servis makan dari Sinar Jaya Suite Class ini ya. Jadi menunya emang nasi padang dan aku milih menu nih ayam. Nah, di sini juga ada bumbu-bumbu padang, juga ada sambal dan sayur. Lalu ada tempe, ini ada tempe dan ada kerupuk. Untuk minumnya hanya disediakan satu jenis ya, yaitu teh hangat.
benar-benar seperti kita merasa di hotel kapsul. Karena apa? Karena memang konfigurasi seatnya, model seatnya dia tuh benar-benar nyaman gitu. Oke. Nah, aku mau kasih info nih bagi kalian yang membutuhkan transportasi yang seperti suite class ini. Jadi selain di Sinar Jaya, itu juga ada di Rosalia Indah double decker yang Jakarta, Surabaya, Malang. Nah itu ada juga yang di Harapan Jaya double decker. Jadi saat ini yang untuk dari rute Jakarta ke Surabaya itu ada 3 PO yang menggunakan sistem suite class seperti ini, sistem sleeper seperti ini, yaitu Sinar Jaya ini, lalu Rosalia dan Harapan Jaya. Kalau Rosalia siang, Harapan Jaya itu sore, sedangkan yang suite class Sinar Jaya ini terakhir, jadi angkatan terakhir jam 7:30 malam. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu keberangkatan kamu, mau siang atau sore atau malam. Kalau siang bisa naik yang Rosalia Indah, sore bisa naik Harapan Jaya double decker, kalau malam bisa naik yang Sinar Jaya. Buat kalian yang butuh privacy, di sini juga disediakan tirai penutup. Jadi ada tirai penutup seperti ini. Ini untuk melindungi privasi kalian dari orang lain. Overall, Sinar Jaya Suite Class ini recommended banget buat kamu yang ingin melakukan perjalanan nyaman dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Oke, pokoknya enak banget dah. Di sini juga bisa ditidurkan, jadi seperti ini. Nah, jadi bisa ditidurkan seperti ini ya posisinya. Cuma tidak bisa tidur 180 derajat, jadi hanya seperti ini kemiringannya. Jadi tapi overall tetap nyaman dan aku pikir ini recommended banget dengan tarif hanya 415.000 dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. Ini sangat recommended buat kamu yang suka perjalanan mewah tapi dengan harga yang terjangkau. Nah ini dia mau isi BBM sekalian di rest area KM 627. Sudah jam 4.15, tepatnya kita sudah melakukan perjalanan 8 jam 45 menit sejak berangkat dari terminal Pulau Gebang kemarin jam 7:30 malam. Nah ini kami sudah sampai di rest area KM
627, tepatnya di daerah Wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Nah, di sini kami diberi kesempatan kepada penumpang yang mau melakukan sholat subuh atau sekedar istirahat. Sekalian bisnya sedang isi BBM di sini. Nah, jadi tadi aku nih bener-bener tidur pules ya. Jadi tadi lepas rumah makan itu sekitar jam setengah 11-an lah ya. Lepas rumah makan di daerah Indramayu jam setengah 11. Itu aku tidur, tadi bangun-bangun sampai Semarang jam 2-an. Ini sekarang jam setengah 5 kurang sudah sampai di daerah Wilangan. Dan diperkirakan ini sampai di terminal Bungurasi mungkin nanti jam setengah 6 ya. Nah, oke teman-teman, ini aku sekarang sudah ada di daerah Mojokerto. Sekarang udah jam setengah 6 lebih 10. Nanti perkiraan setengah jam lagi kita sampai di terminal Purabaya Bungurasi. Nah, aku pikir-pikir Sinar Jaya Sweet Class ini jam keberangkatannya tepat banget ya. Jadi dia keberangkatannya kan malam ya, malam tepat orang pulang kerja. Jadi cocok banget buat kamu yang ingin PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Jadi bagi kaum PJKA itu hari Jumat pulang kerja itu bisa pulang ke Surabaya, lalu pulang lagi ke Jakartanya hari Minggu. Dia dari Surabayanya juga sama. Jadi setelah maghrib itu baru berangkat dari terminal Bungurasi. Tuh. Nah, Sinar Jaya Sweet Class ini benar-benar bis sapu jagat ya, istilahnya bis sapu jagat, istilahnya bis-bis yang berangkatan terakhir kan. Nah, selama ini kita tahu kalau bis-bis sapu jagat itu ya itu identik dengan bis-bis yang ada seadanya ya, itu. Tapi sekarang image itu seakan-akan dirubah dengan PO Sinar Jaya yang dengan menghadirkan justru yang klaster mewahnya itu di jam terakhir gitu ya. Jadi Sinar Jaya ini memiliki beberapa kali keberangkatan dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya yang full tol Trans Jawa. Nah, keberangkatannya itu ada yang sore sama yang malam yang Sweet Class ini. Yang eksekutif yang biasa pagi ada. Jadi pagi, sore sama malam gitu. Jadi ada keberangkatan pagi yang eksekutif, yang keberangkatan sore juga eksekutif, dan yang malam ini yang Sweet Class gitu. Jadi semakin banyak pilihan lah untuk jam-jam bis Sinar Jaya Surabaya Jakarta. Nah, Sinar Jaya Sweet Class ini dia bodinya menggunakan karoseri Laksana. Jadi buatannya karoseri Laksana. Nah, sementara ini per Januari 2020 ini sudah ada beberapa PO yang menggunakan sistem SR2 Sweet Class seperti ini. Di antaranya ada PO Sinar Jaya yang aku naikin ini, lalu ada PO Santika yang jurusan Jepara Merak yang aku udah naikin juga kemarin. Lalu ada lagi PO Tamijaya. Nah, PO Tamijaya ini melayani rute Denpasar Jogja. Sinar Jaya Sweet Class ini aku pikir keberangkatannya tepat banget
bis Sapu Jagat ini menjadi bis yang oke banget. Nah, ini bisa jadikan pilihan buat kamu yang kaum PJKA pulang cepat kembali aman. Sudah jam 6, kita sudah sampai di tujuan akhir Terminal Purabaya Bungurasih. Perjalanan yang berkesan dengan PO Sinar Jaya Sweet Class. Nah, ini dia istirahat untuk bersiap jalan nanti malam.